Anda kembali di iNews Malam bersama saya Mirva Suri. Pemirsa, Prabowo berkunjung ke Ponpes Amanatul Ummah, Mojokerto, Jawa Timur. Calon presiden dari Partai Gerindra ini mendekatkan diri ke para ulama yang berada di Jawa Timur. Kedatangan calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, disambut ribuan santri dan para pensiunan TNI Polri di Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Mojokerto, Jawa Timur. Prabowo langsung diterima di rumah kediaman pengasuh pesantren Kiai Haji Asep Saifuddin Khalim, namun pertemuan berlangsung tertutup. Selanjutnya Prabowo sholat zuhur berjamaah dengan ribuan santri dan para undangan di Masjid Pondok Pesantren. Yang dipimpin oleh ulama-ulama kita di seluruh Nusantara. Kedatangan Prabowo ke sejumlah ponpes untuk mendekatkan diri dengan para ulama, pasalnya selama ini ulama memiliki andil besar dalam menjaga NKRI dan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, terima kasih. Tadi saya diterima dengan sangat ramah, luar biasa pada kiai, pada ustaz-ustazah, pada santri-santri lagi. Jadi ya tadi sudah saya jelaskan, datang saya hanya kesowan, hanya ingin untuk saya sudah dengar banyak, saya sudah niat lama ke sini karena saya juga banyak istilahnya ternyata banyak pengasuh di sini juga saya kenal baik dan kenal lama. Selanjutnya Prabowo akan berkunjung ke Pondok Pesantren Tebu Irang, Jombang. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Menteri Pertahanan Prabowo masih menjadi tokoh dengan elektabilitas tertinggi dalam survei calon presiden. Hasil survei lembaga Indo Strategi, Ketua Umum Partai Gerindra ini menempati urutan teratas dengan persentase sebesar 33,5%. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto masih konsisten menempati peringkat pertama calon presiden menurut hasil riset lembaga survei Indo Strategi. Elektabilitas Prabowo masih terbilang tinggi dengan persentase 38,7% dibanding dua tokoh lain. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menempati peringkat kedua dengan 20,2% dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan 18,4%. Publik secara konsisten masih menaruh kepercayaan kepada Prabowo sebagai presiden periode berikutnya di 2024. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi calon presiden potensial pada Pilpres 2024. Selain dikenal sebagai sosok yang ramah, Prabowo juga termasuk tokoh populis di mata masyarakat. Dari Jakarta, Rian Rahman, Anugrah Surya, iNews melaporkan. Sementara itu calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo disambut ribuan pendukung, relawan dan simpatisan di Palembang, Sumatera Selatan. Ganjar diterima sebagai keluarga besar Kesultanan Palembang Darussalam dan disematkan tanjak serta pakaian kebangsawanan Kesultanan Palembang Darussalam. Kedatangan bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo ke Palembang, Sumatera Selatan disambut antusias pendukungnya. Dalam acara silaturahmi dan safari budaya di Bumi Sriwijaya, Ganjar disematkan tanjak Melayu lengkap dengan pakaian kebangsawanan Kesultanan Palembang Darussalam. Penyematan sebagai simbol diterimanya Ganjar Pranowo menjadi bagian dari keluarga besar Kesultanan Palembang Darussalam. Ganjar Pranowo dinilai sebagai sosok yang peduli terhadap kebudayaan dan menjaga kearifan lokal. Karena kita diajari adab, maka banyak sekali muncul para relawan, muncul kelompok-kelompok dari Pak Ganjar, kita dukung, iya, sabar. Satu, tetap jaga adab, jangan membuli. Anak-anak muda yang sangat kreatif itu arahkan dia. Dalam kesempatan ini, Ganjar tidak melewatkan kesempatan memainkan alat musik kesenian Syarofal Anam di hadapan simpatisan dan juga pendukung. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Riza, iNews melaporkan. Sandiaga Uno kembali mendapatkan dukungan untuk bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan. Dalam kesempatan itu, P3 berharap Sandiaga Uno dapat bergabung dalam Pilpres 2024.
Wakil Ketua Majelis Syariah DPP Partai Persatuan Pembangunan P3, Kiai Haji Muslih Zainal Abidin menyambut kedatangan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Republik Indonesia Sandiaga Uno dalam silaturahmi dan dialog bersama tokoh agama dan santri di Pondok Pesantren Darul Istiqomah, Magelang, Jawa Timur. Dalam kesempatan ini, Kiai Haji Muslih Zainal Abidin menyampaikan harapannya agar Sandiaga Uno dapat bergabung dengan P3 dan maju dalam Pilpres 2024. Nantinya dengan bergabungnya Sandiaga Uno bersama P3, dirinya berharap kehadiran Sandiaga Uno dapat membawa kebaikan. Ya, harapan saya tidak hanya jadi menteri, ada peningkatan. Itu aja harapan saya. Dan harapan yang sangat kita nanti tadi, Pak Menteri itu bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan. Ini harapan saya. Dan semuanya berkah. Berkah dunia akhirat. Amin. Manfaat dunia akhirat. Itu aja. Tentunya tadi mendapat masukan juga dari Abah Yai Muslih. Ini langkah-langkah ke depan kita mantapkan. Dan nanti akan bertemu dengan Bapak PLT Ketum Pak Mardiono. Insya Allah ada tahapan-tahapan selanjutnya kita lakukan. Ojo gerasa kerusu, ojo kesusu. Yang penting semuanya masukan ulama, dan saya terus berkeliling bertemu dengan para poroyai ulama untuk mendapatkan masukan. Sandiaga Uno pun berterima kasih atas dukungan yang diberikan dan dirinya masih menjalani seluruh proses serta tahapan. Selain itu, Sandiaga Uno akan bertemu dengan PLT Ketua Umum P3 Mardiono dalam waktu dekat. Gibran Rakabuming Raka dipanggil Sekjen PDI Perjuangan pasca bertemu 4 mata dengan Prabowo Subianto Jumat malam. Rencananya Gibran akan memenuhi panggilan itu pada Senin besok di kantor DPP PDI Perjuangan Jakarta. Emangnya saya mendukung salah satu capres, kan? Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming, mengaku dihubungi Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan. Pemanggilan ini terkait pertemuannya dengan Prabowo Subianto saat makan malam di warung angkringan pada Jumat malam. Diduga PDI Perjuangan memanggil Gibran untuk meminta klarifikasi pertemuan tersebut. Kepada awak media, Gibran menegaskan tidak ikut campur urusan pencapresan. Ia menjemput dan makan malam bersama Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota dan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Meski demikian, Gibran menyatakan siap apabila mendapat teguran dan sanksi dari PDI Perjuangan. Dan kemarin menjemput beliau, mengajak makan beliau sebagai seorang menteri. Itu ya, doa-doa yang lain dikira berkhianat, didoakan dilaknat yang monggo. Ya, saya terima itu. Nanti hari Senin saya juga akan dipanggil, ya saya akan berangkat. Ya. Gibran Rakabuming Raka dipanggil PDI Perjuangan dan dijadwalkan bertemu dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto pada hari Senin 22 Mei 2023. Ia akan memenuhi panggilan tersebut dan siap jika mendapatkan sanksi dari partai. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. 12 orang tewas akibat kerusuhan supporter sepak bola terjadi di El Salvador. Informasinya usai jeda.